Hai guys, bicara tentang Uzumaki Naruto atau rivalnya Uchiha Sasuke, maka tak lengkap jika kita tak membahas anak kecil yang memiliki biju ekor satu dari desa Suna. Ya, kalian tidak salah, si rambut merah dengan tatapan tajam seakan ingin membunuh sambil membawa gentong besar di belakang bahunya serta tulisan menyerupai tato di dahi kirinya. Ya, kalian pasti tahu siapa dia. Awal kemunculannya sangat menghebohkan, di mana ia muncul sebagai karakter antagonis yang menakutkan serta penampilan yang menakjubkan membuat pembaca dan penonton di serial Naruto menjadi semangat untuk mengetahui sosoknya. Ia adalah Sabakuno Aigara yang bergelar Kazekage, atau Godaime Kazekage kelima, dan orang nomor satu terkuat dan terbaik dari desa Sunagakure atau desa pasir. Sabakuno Aigara adalah seorang fiksi dalam serial manga dan anime Naruto karya dan ciptaan Masashi Kishimoto. Sabakuno Aigara muncul pertama kali di manga pada chapter 35 dan muncul pertama kali di anime pada episode 20. Kemunculan Sabakugara tak lain untuk ujian Chunin yang diadakan di desa Konoha, desanya Naruto. Sabakugara yang datang ke Konoha bersama dua kakaknya yakni Kankuro dan Temari yang dipimpin gurunya Baki Hanma dari Suna. Saat Gara dan saudaranya sedang berjalan mengelilingi desa Konoha, mereka bertemu Naruto, Sakura, Sasuke dan Konohamaru. Mereka hampir saja bertarung tetapi Gara berlalu dan tak menghiraukannya. Sasuke sempat bertanya namanya, dan membuat Temari malu seumur hidup karena yang ditanya Sasuke adalah Gara bukan Temari. Masa kecil Gara, si manusia pasir atau Suna no Gara. Masa kecilnya sama hal seperti Naruto. Gara adalah shinobi terhebat dan menakutkan dari Sunagakure, yang dimana Sukaku, si Jinchuriki biju ekor satu disegel di dalam tubuhnya saat ia dilahirkan. Dan penyegelan ini pun memiliki prosedur dan konsekuensi kematian ibunya sendiri yang bernama Karura. Gara dilahirkan yang paling muda dan memiliki dua saudara yakni Kankuro dan Temari. Sebelum kelahiran Gara, ayahnya yang menjabat sebagai Kazekage keempat, atau orang nomor satu seperti halnya Hokage di desa Konoha, menyuruh nenek Chiyo agar menyegel Sukaku ke dalam diri Gara, dengan harapan bahwa Gara akan menjadi senjata pamungkas untuk Sunagakure, karena Gara adalah satu-satunya dari tiga anak Kazekage yang kompatibel dengan biju ekor satu. Hokage keempat Minato, yang pernah menyegel Kyuubi ke dalam anaknya Naruto, semata-mata untuk harapan kelak, Naruto menjadi pahlawan karena memenjarakan Kyuubi ke dalam tubuhnya. Tak seperti Kazekage keempat Raasa, yang tega dan sengaja menyegel Sukaku ke dalam tubuh anaknya sendiri, untuk kepentingannya, dan membuat Gara menjadi senjata mematikan Sunagakure. Sebelum kematian ibunya Gara, Karura sangat bangga dengan bayi yang dilahirkannya, dan bersumpah ingin selalu melindunginya yang kala itu Gara dilahirkan prematur, kecil dan lemah. Tapi bagi Karura ia adalah anugerah yang luar biasa. Sebagai ayah dan Kazekage keempat, Raasa mengajarkan ninjutsu kepada Gara, dan kemudian latihan diserahkan dan diteruskan kepada Yasamaru. Yasamaru adalah paman Gara, adik dari ibunya Gara Karura. Sebagai seorang anak, Gara melakukan banyak upaya untuk terhubung dan baik kepada orang-orang Sunagakure. Semuanya takut padanya karena adanya Sukaku sang kehendak pasir di dalam tubuhnya. Yasamaru sebagai pamannya adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli kepada Gara sebelum perintah Kazekage keempat dilakukan. Ketika Gara tidak sengaja menyakiti orang-orang Suna, karena kemampuan alam bawah sadar yang diberikan kepadanya sehingga Gara tidak pernah tidur. Jika Gara tertidur maka Sukaku keluar dari tubuhnya. Yasamaru melihat itu pun mengerti bahwa Gara tidak bermaksud menyakiti siapapun.
Tapi Dewan Sunagakure beranggapan, serangan Gaara sebagai ancaman serius bagi desa Suna. Kecewa pada peristiwa tersebut, ayah Gaara memutuskan menguji anaknya dengan menyuruh pamannya Yasamaru menyerang Gaara, baik secara fisik dan psikologis, untuk melihat apakah Gaara bisa mendapatkan kontrol penuh dari kehendak Pasir Sukaku. Yasamaru pun melakukan tugas yang diberikan Kazekage keempat itu. Gaara pun diserang oleh orang yang tak dikenal yang tak lain adalah Yasamaru pamannya sendiri. Yasamaru mengungkapkan kepada Gaara bahwa ibunya tidak pernah mencintainya dan mencoba untuk membunuhnya. Penyerang itu pun terluka parah oleh Gaara. Sebelum Gaara baru menyadari bahwa yang menyerangnya adalah pamannya sendiri Yasamaru. Yasamaru pun berbohong kepadanya dan mengatakan bahwa ia rela menerima misi membunuh. Yasamaru mengungkapkan bahwa ia tidak pernah benar-benar mencintai dan menyayangi Gaara. Yasamaru pun mengatakan bahwa membunuh Gaara akan membalas dendam kematian saudaranya yaitu ibu Gaara, yang menamainya Gaara dengan frase pembunuh pecinta diri sendiri, Wero Aisuru Shuro, sebagai tanda intensnya kebencian untuk Suna daripada cintanya untuk Gaara. Dalam upaya terakhir untuk membunuh Gaara, Yasamaru meledakkan sejumlah kertas peledak yang menutupi tubuhnya berharap Gaara mati. Tapi yang terjadi keponakannya Gaara berhasil bertahan dari ledakan itu. Berkat pasir yang melindungi dirinya, Gaara pun lagi-lagi kehilangan orang yang menjaga dan menyayanginya yaitu Yasamaru pamannya. Gaara tidak tahu dibalik tindakan Yasamaru. Gaara kemudian menggunakan pasir dan darah untuk menulis huruf kanji Ai ke sisi kiri dahinya yang artinya cinta. Kemudian Gaara pun kehilangan kendali atas tubuhnya dan berubah menjadi raksasa Sukaku dan mengamuk di desanya Sunagakure. Sebelum ayahnya berhasil mengendalikan dan menghentikan Sukaku menggunakan jutsu pasir emasnya. Setelah pengalaman traumatis itu, Gaara kehilangan akalnya hingga menjadi orang yang suka menyendiri dan kejam, yang obsesif membunuh orang dalam upaya untuk membuktikan keberadaannya. Ini hanya sepenggal rangkuman kisah Subakuno Ai Gaara. Gaara adalah anak ketiga dari Kazekage keempat. Gaara adalah shinobi dari desa Suna, di mana ia memiliki berbagai julukan seperti si manusia pasir atau Suna no Gaara, Gaara sang pasir terjun atau Sabaku no Gaara, Gaara si kehendak pasir atau Sukaku no Gaara, Gaara Jinkuriki biju ekor satu, dan Kazekage kelima Gaara atau Godaime Kazekage sang bayangan angin pasir kelima. Kisah Sabaku no Ai Gaara bisa benar dan bisa salah. Di setiap cerita ada yang dilebih-lebihkan dan ada yang dikurangi. Lebih baik kalian kaji lagi perjalanan kisah Gaara di manga dan animenya, biar tidak salah paham. Terima kasih sudah menonton Sejarah Gambar. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan wassalam.